kabarnya hari ini? Sehat? Baik. Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik Bu Ani. Ini Bu Ani, saya ingin menanyakan ke Bu Ani mengenai sebentar lagi saya mau melakukan ini coaching ya. Ya, persiapan Bu Ani apa nih? Selama ini ya. Persiapannya saya sudah menyiapkan konsep yang akan diberikan topik. Jadi Ya. dengan coachingnya edukatif, Ya. dengan kompetensinya yang kita pakai, rasa dan juga yang mendengarkan. Kita pakai kompetensi. Itu ya, kompetensi inti ya. Kompetensi ini. Jadi apa tadi? Yang pertama, Belajar dulu atau bisa listen, rasa mendengarkan. mendengarkan. Seingat saya ada satu lagi yang belum. Itu pertanyaan berbobot. Oh ya, pertanyaan berbobot. Iya. Pak. Nah, itu harus itu. Iya. Tadi ada listen, Ada mendengarkan, mendengarkan aktif, dan ada rasa. rasa, dan pertanyaan berbobot. Iya. Tapi persiapannya memang betul-betul sudah ya. Sudah matang. Ya, untuk mungkin rubrik penilaian sudah di konsep Sudah. seperti apa Bu? Berkeinginan kita lihat dari sikap anak, sikap dari sebelum, Ya, bagaimana sikapnya, setelah, bagaimana. betul. Jadi nanti harus betul-betul dilaksanakan dengan ini. Sekarang Bu Ani mungkin ada indikator yang perlu dicapai nanti apa? Indikator pencapaiannya Indikator pencapaiannya perubahan tentang cara dengan cara apa? perubahannya yang natural atau yang gimana yang diatur? Yang natural yang datang dari dalam motivasi. Motivasi tinggi ya, bagus sekali ya. Jadi dengan seperti itu, dengan cara Bu Ani nanti anak itu bisa ini secara natural nanti ya. Ya, secara natural. Sekarang kita akan mendukung anak dengan keunikan, perbedaan anak. Ya. Kita harus seperti pembelajaran integrasi, harus belajar sesuai kebutuhan siswa Ya. dalam satu tujuan pembelajaran. Ya, betul. Dengan beberapa model pembelajaran yang inovatif ya. Dengan model pembelajaran, media pembelajaran yang menarik, mungkin dengan caranya juga pakai teknologi ya Pak ya. Jadi Tambah semangat ya. suasana kelas yang nyaman. Ya, saya setuju. Untuk model pembelajaran mungkin yang sudah diterapkan Bu Ani apa sekarang dengan media apa saja? Kalau model biasanya pakai PBL, project based learning, bisa pakai discover learning, Iya. apa ya? Jadi pokoknya kita sesuaikan dengan tema pembelajaran yang akan diajarkan hari ini. Yang penting murid di sana tidak dipaksa Bu Ani ya. Iya, bukan menjadi Mereka belajar. Mereka belajar. Ya sudah cukup Bu Ani. Sekarang mungkin saya akan menyaksikan Bu Ani sebagai coach dan Bu Ate sebagai coach ya. Ya. Ya, monggo dipersilakan. Assalamualaikum Bu Rati. Bagaimana kabar Bu Rati hari ini? Alhamdulillah, seperti yang dilihat saat ini saya sudah sehat, kembali ceria dan bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa, terutama untuk mengikuti pendidikan guru kita ini agar kita sama-sama bisa lulus dengan hasil yang maksimal. Ya, jadi kita harus terus semangat untuk tergerak dan Menggerakkan. Bagaimana kabarnya Bu Rati hari ini? Alhamdulillah Bu Ani, sehat sekali hari ini. Begini Bu Ani, saya di sini ingin dikucing sama Bu Ani karena saya sedikit merasa bingung hari ini Bu Ani. Bagaimana Bu Ani? Apa bersedia untuk meluangkan waktu sekitar 15 menit lah, tidak terlalu lama untuk kucing hari ini? Bagaimana Bu Ani? Karena bisa sekali Bu, kebetulan hari ini saya lagi tidak ada tugas. Monggo Bu Rati bisa apa yang mau dikucing? Ya, alhamdulillah kalau bisa meluangkan waktu. Begini Bu Ani, di sekolah saya itu kan ada beberapa program, terutama program keagamaan. Jadi setiap harinya itu dilaksanakan sholat jamaah di sholat sekolah yang diikuti oleh seluruh siswa.
siswa dan seluruh guru. Seperti itu ya. Yang menjadi kebingungan saya di sini ya sepertinya sama di lembaga sekolah manapun, itu permasalahan yang muncul itu dari siswa. Kalau di sekolah saya ini masalahnya ketika pelaksanaan sholat berjamaah, sebelum sholat berjamaah itu diawali dengan pembacaan surat Yasin dan surat Pendek. Nah, ketika sudah mulai pelaksanaan membacakan surat-surat itu, ada beberapa siswa yang masih merasa enggan untuk segera datang ke mushola. Jadi mereka itu masih duduk-duduk di depan kelasnya, ada yang masih di dalam kelasnya seperti itu. Padahal sudah tahu kalau itu waktunya harus segera kumpul di mushola. Tapi ya mereka tetap masih enggan seperti itu. Gitu ya. Lalu rutinitas seperti apa yang diharapkan dilatih kali ini? Saya ingin Bu Andi dapat menggiring saya dengan beberapa pertanyaan agar kebingungan saya ini ya setidaknya sedikit berkurang. Jadi saya bisa memecahkan masalah yang saya hadapi di sekolah saya. Oke. Tadi berarti menyampaikan jika permasalahan yang muncul di sekolah ini itu berasal dari siswa. Permasalahannya seperti apa mungkin dari siswa? Ya, itu yang tadi sudah saya sampaikan dari siswa itu ya, mereka tidak segera datang ke mushola untuk mengikuti program-program antara lain membacakan surat pendek dan surat Yasin secara bersama, kemudian melaksanakan sholat duha berjamaah, setelah itu mendengarkan tausiah entah dari bapak ibu guru atau dari perwakilan siswa seperti itu. Nah, di situ mereka masih sepertinya enggan seperti itu. Di sini saya bingungnya bagaimana cara saya yang tepat itu supaya menyadarkan mereka agar mereka segera mau ke mushola untuk mengikuti program yang sudah dilaksanakan setiap hari seperti itu. Sebenarnya kalau mendengar cerita dari Buati, program yang Buati sudah terapkan bagus sekali, ya sangat bagus. Nah, dalam program tersebut sebenarnya apa peran yang Buati di sini? Ya, selain sebagai pendamping karena saya kan guru di sana ya, selain menjadi pendamping siswa untuk mendampingi mereka mengikuti program tersebut, saya juga termasuk salah satu anggota komunitas praktisi keagamaan di sekolah. Jadi peran saya di sini bisa dibilang sangat penting karena berkaitan dengan program keagamaan seperti itu. Lalu dari permasalahan tersebut, kira-kira langkah awal apa yang akan dilakukan? Kalau langkah awal yang bisa saya lakukan mungkin ya di akhir setiap pembelajaran di kelas saya bisa memberikan refleksi, mungkin diawali dari refleksi pembelajaran, kemudian saya kaitkan dengan program sekolah dan permasalahan yang muncul itu mungkin seperti itu. Bagus sekali berarti ya. Dari pendekatan yang Bu Rati lakukan kepada siswa tersebut, adakah perubahan yang nampak dari siswa itu? Ya, kalau dengan refleksi selama ini yang saya lakukan itu biasanya ada. Kalau tentang yang ini permasalahan ini kemarin sebenarnya sudah di beberapa kelas itu sudah saya lakukan refleksi terkait dengan ini ya. Sepertinya ada sedikit perubahan yang muncul dari siswa yang dulunya masih enggan untuk segera berangkat. Itu setelah saya datang pendekatan, saya adakan semacam membuka pikiran mereka tentang keagamaan. Itu mereka ada sedikit perubahan, setidaknya tidak menunggu disuruh untuk bermusyawarah, tapi mereka dengan sadar sendiri mau datang ke
ke musola. Jadi kesadaran siswa sudah datang dari dalam diri tanpa ada paksaan. Sangat bagus. Motivasi diri itu lebih penting daripada motivasi dari eksternal. Nah, berarti ada perubahan namun belum signifikan ya. Dari perubahan tersebut kira-kira dalam skala 1 sampai 10 usaha yang Bu Rati lakukan saat ini ada di posisi angka berapa? Ya, kalau menurut saya dengan adanya pendekatan itu saya memposisikan diri saya masih di angka 7 Pak. Karena yaitu perubahannya masih sedikit, tidak terlalu signifikan seperti itu Pak. Yang saya harapkan itu mereka datang ke sekolah langsung menuju ke musola, jadi tidak perlu duduk di kelasnya ataupun di kantin atau ke toilet, jadi langsung ke musola. Jadi perubahannya masih sedikit, sehingga saya posisikan diri di angka 7. Bu Rati sudah sempat menyampaikan bahwa Bu Rati merupakan salah satu anggota komunitas praktisi dalam bidang keagamaan. Adakah rencana lain yang dapat Bu Rati lakukan agar perubahan dari siswa itu bisa maksimal? Anda seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, program keagamaan di sekolah saya itu kan diawali dengan pembacaan surat Yasin, kemudian beberapa surat pendek, kemudian dilanjutkan dengan sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah selesai, tausiah keagamaan terutama yang setiap harinya itu sudah dijadwal oleh guru PAI. Untuk 1 hari pertama itu dilakukan oleh guru, dari berikutnya oleh siswa, perwakilan siswa. Nah kebetulan Bu Ani, besok ini adalah jadwal saya untuk memberikan tausiah terbaik. Rencana saya di tausiah itu akan saya sisipkan tentang kesadaran bukan siswa saja, sebenarnya ya kesadaran diri lah, entah dari murid atau guru, dari semua warga sekolah. Luar biasa, sangat mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Bu Rati. Mungkin selain itu kita juga harus mencontoh kepada anak, karena dengan contoh anak langsung meniru ya. Jadi yang pertama guru harus menjadi teladannya dari awalnya. Tadi Bu Rati menyampaikan jika dengan mendengar tausiah dari Bu Rati besar harapan dari Bu Rati agar murid dapat terbuka pikirannya dan hatinya. Kira-kira apa cukup Bu Rati yang memberikan penguatan kepada siswa ataukah ada pihak lain yang bisa membantu Bu Rati? Tentu tidak. Semua program atau kegiatan itu kalau dilakukan sendiri itu saya rasa tidak akan berhasil atau berhasil tapi tidak maksimal itu ya. Jadi di sini tuh perlu adanya kolaborasi dengan beberapa pihak. Kalau di sini yang saya lakukan adalah berkolaborasi dengan wali kelas. Jadi mungkin dengan wali kelas melakukan pendekatan yang maksimal mungkin lah. Harapannya besar untuk adanya perubahan dari murid-murid di kelas. Bagus sekali ya. Jadi kita memang butuh kolaborasi dengan teman sejawat agar apa hasil yang kita inginkan tercapai secara maksimal. Bagus. Baik Bu Rati, menurut Bu Rati bagaimana hasil dari kita sore ini? Ya, alhamdulillah Bu Ani, seperti yang saya harapkan di awal, Bu Ani berhasil memberi saya dengan beberapa pertanyaan yang membuat sehingga saya dapat setidaknya mengurangi kebingungan saya dan saya dapat memecahkan masalah. Alhamdulillah, saya rasa sudah cukup ya kita siang ini. Mudah-mudahan besok setelah pelaksanaan rencana yang disampaikan Bu Rati tadi dapat melakukan kucing lagi yang terkait dengan refleksi pelaksanaan program. Terima kasih Bu Ani. Ya, sama-sama. Melanjutkan. Iya kan melanjutkan itu observasi pascanya itu. Terima kasih kepada Bu Wani dan Bu Rati
selaku coach dan coaching. Setelah saya amati tadi ya, tujuan sudah ada, tujuannya sudah ada, identifikasi masalah juga iya. Identifikasi masalah setelah saya amati tadi itu siswa tidak segera datang ke musola untuk agama, benar berarti ya, itu ya. Untuk rencana aksinya berarti melakukan refleksi, itu pun ada dampak, meskipun tidak maksimal, seperti itu ya. Sekarang untuk area yang dikembangkan itu berarti sudah melakukan untuk membuka pikiran murid tentang keagamaan tanpa dipaksa. Jadi murid yang datang sekolah langsung ke musola, menginginkan perubahan signifikan pada murid. Upaya yang lain yang dilakukan berarti yaitu melakukan tausiah. Tausiah itu programnya seperti apa? Apa ada jadwal guru atau apa yang melakukan tausiah? Ada guru PA itu membuat jadwal setiap harinya itu bergilir. Jadi misalkan dari Senin ke Minggu, Selasa mulai guru, sore itu. Yang mengikuti semua siswa siswa dan semua siswa di musola itu ya. di musola setelah pelaksanaan sholat. Ya, jadi untuk jadwal berarti kebetulan besok berarti ya. Mengenai apa temanya yang akan diangkat? Kesadaran. Temanya yang saya ambil itu bersyukur Pak, tentang bersyukur, kemudian saya kaitkan dengan bagaimana cara bersyukur, yaitu dengan cara kita mengendalikan diri kita, bersedia datang ke sholat, supaya nikmatnya yang diberikan Allah itu bertambah. Ya, terus kami saya mendukung programnya sangat bagus sekali Pak. Mungkin ada kompetensi lain berarti yang ingin dikembangkan dari apa yang sudah dibicarakan tadi. Kalau saya ini sebenarnya kompetensi untuk public speaking-nya saya ini sudah, jadi saya merupakan dari sini berbicara dan mengembangkan materi, jadi perlu penguasaan materi. Ya, pelatihan ya, terus menerus. Ataupun tidak harus di depan umum, dengan temannya saja itu juga public speaking. Kita bervariasi bicara di sana boleh. Dan untuk di depan kelas juga menurut saya itu bagus berarti itu merupakan melatih public speaking juga. Jadi gimana? Mungkin Coach Bu Ani setelah melakukan tadi sudah ini Sudah cukup Kak, soalnya saya nanti juga bisa menyampaikan rencananya ke depan bagaimana agar perubahan maksimal. Karena sebelum melakukan perencanaan tadi kan masih belum. Semoga hasil dari coach hari ini penerapannya besok bisa. ya, intinya ke depan kita sebagai guru harus benar-benar ini ya, kerjasama, kolaborasi, menuntun murid dengan sabar seperti itu. Ya, untuk berdiferensiasi juga penting. Untuk ya kerjasama dulu lah. Mungkin itu saja pertemuan coaching. Terima kasih kepada Bu Ani, Bu Rate sudah melaksanakan proses coaching percakapan tadi. Sudah cukup interaktif ke depannya. Yang jelas kita sebagai guru di sini harus tetap terus berlatih ya mengenai coaching ini ya. Saya, Bu Ani juga Bu Rate. Jadi untuk keterampilan berkomunikasi itu memang perlu. Di sana juga ada 3 kompetensi inti yang harus kita terapkan. Yang pertama yaitu ada tadi mendengar aktif juga, kehadiran penuh dan pertanyaan terpokok. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga kedepannya kita terus semangat untuk menjadi seorang guru yang baik. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.